Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nur Hidayati. Kali ini kita dalam program acara Kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV. Tema hari ini adalah pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah. Tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustadz Muhyiddin. Mari pemirsa, kita sapa dulu Ustadz Muhyiddin. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Alhamdulillah, semoga pemirsa di rumah juga sehat-sehat semua ya. Oke, di sini Ustadz kita akan membahas pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah. Jadi pertanyaan pertama adalah apa pengertian surat Al-Fatihah itu sendiri? Monggo Ustadz dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang tidak diketahui oleh semua orang. Semua orang pasti tahu. Apalagi sebagai seorang muslim setidaknya 17 kali. 17 kali dalam sehari dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Yaitu tepatnya ketika sholat. Sholat 5 waktu yang terdiri dari 17 rakaat, di mana setiap rokaatnya ini kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, artinya dari sisi pengetahuan tentang surah Al-Fatihah semua orang tahu. Namun apa yang dimaksud dengan Al-Fatihah sendiri? Al-Fatihah itu berasal dari kata fataha, fatihah, fatihatun, fatihun, fatihatun. Artinya pembuka. Pembuka. Kenapa disebut pembuka? Liftitahi biha Al-Quran, karena Al-Quran dibuka. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu dari sebelah kanan, pasti pertama kali ketemu itu adalah surah Al-Fatihah. Oleh karenanya kemudian karena surah ini sebagai surah pembuka dari Al-Quran, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian juga surah ini punya banyak nama. Selain Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Ummu itu artinya induk, Al-Kitab itu Al-Quran. Induk Al-Quran. Mengapa disebut induk Al-Quran? Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu tersimpulkan, diintisarikan yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui apa kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Oke Ustaz, jadi surat Al-Fatihah itu artinya pembuka dan ada di awal surat, di awal Al-Quran, karena intisari Al-Quran itu sendiri ada di Al-Fatihah, begitu ya Ustaz? Oke, betul. Jadi urgensitas surat Al-Fatihah itu apa Ustaz? Pertama, seperti yang kita katakan tadi, dia menjadi pembuka. Itu jelas sekali, sesuai dengan namanya. Kemudian yang kedua, dia merupakan intisari dari Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, yang terdiri dari 114 surah, yang terdiri dari 6.666 ayat. Ini kalau kita baca dari awal sampai akhir, kita butuh waktu yang sangat panjang. Ada intisarinya. Intisarinya berada di dalam Al-Fatihah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Fatihah ini merupakan rukun dari sholat. Barang siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya dipastikan batal, tidak akan diterima. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dikatakan orang itu bersolat atau melakukan sholat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi karena kita suka dengan surah Al-Alaq satu misal, kemudian kita setelah Allahu Akbar kemudian membaca surah Al-Alaq dan mengabaikan Al-Fatihah, ya, maka salahnya tidak sah. Sekali lagi di poin ketiga ini bahwa Al-Fatihah menjadi rukun dan harus dibaca oleh orang yang mau sholat. Yang keempat, di dalam surah Al-Fatihah ini kita temukan ada banyak makna-makna yang terkandung, yang itu menjadi jawaban-jawaban kehidupan kita, jawaban-jawaban dari permasalahan kehidupan kita. Kemudian di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa
Al-Fatihah ini mempunyai khasiat. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta segelas air, kemudian ditiupkan oleh Rasulullah. Setelah itu diberikan kepada orang yang sakit tadi. Kok kemudian setelah minum ternyata orang yang sakit ini kemudian sembuh. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, jenengan tadi baca apa? Maka Rasulullah menjawab, saya tadi membaca surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah nama lainnya adalah Asy-Syifa, sebagai obat atau pelipur lara. Ini pentingnya kita mengetahui Al-Fatihah. Baik Ustadz. Jadi Al-Fatihah itu sendiri memiliki banyak urgensitas sendiri ya, seperti intisari Al-Quran, rukun sholat, begitu ya Ustadz. Tadi disebutkan juga ada pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Fatihah yang termasuk juga intisarinya Al-Quran tadi. Jadi pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah itu apa saja Ustadz? Ya, kalau kita lihat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Terlepas dari polemik apakah basmalah itu termasuk dari surah Al-Fatihah sendiri. Karena kita tahu basmalah ini selalu ada di dalam awal surah-surah. Jadi ketika kita buka Al-Baqarah pasti ada basmalahnya. Namun jelas basmalah yang ada di dalam Al-Baqarah ini tidak termasuk dari bagian dari Al-Baqarah. Ketika kita beranjak kepada Ali Imran, maka kita akan memulainya dengan basmalah. Kemudian begitu seterusnya. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ini termasuk di dalam bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Terlepas dari itu semua, bahwa jika kita menganggap bahwa basmalah ini termasuk dari bagian Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini penting karena ini menjadi kunci aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Rasulullah menegaskan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain, fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka aktivitas itu kurang barokahnya. Jadi satu misal, kita ingin memulai aktivitas kuliah Ramadan seperti saat ini, maka kita memulainya dengan basmalah. Makan ini adalah sesuatu yang mubah, artinya sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak ada nilai ibadah di situ. Tetapi kalau kita niatkan bahwa saya makan ini supaya besok makan sahur, satu misal, saya makan sahur ini supaya besok saya kuat, kemudian saya memulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan bernilai ibadah, dan insya Allah puasa kita akan lebih barokah. Ini satu poin. Poin yang lain ingin menunjukkan kepada kita bahwa aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh orang itu seyogyanya atas izin Allah. Dengan apa? Dengan bismillah. Jadi kita mau sholat yaitu atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sholat. Atau Bismillahirrahmanirrahim, saya mau belajar. Itu juga atas izin Allah. Itulah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik di sini ada 2 sifat yang sebenarnya berasal kata dari satu akar kata, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari kata Rahimah, sama-sama artinya memiliki kasih sayang. Hanya saja kemudian isinya berbeda. Dan itu diulangi dalam ayat setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim di sini disebutkan 2 kali. Mengapa disebutkan 2 kali? Tentu karena pentingnya atau urgennya Ar-Rahman Ar-Rahim ini di dalam kehidupan kita. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, baik itu muslim ataupun non muslim. Jadi Allah tidak membedakan. Di dunia ini Allah berikan kasih sayangnya kepada makhluknya, baik itu muslim ataupun non muslim.
Contohnya seperti nikmat udara. Apakah Allah membedakan? Oh, ini non muslim ini tidak boleh menghirup udara saya. Apakah seperti itu? Tidak. Nikmat matahari, sinar matahari. Apakah kemudian Allah akan mengharamkan atau akan mencegah sinar matahari itu sampai kepada non muslim? Kan tidak. Nah, ini bentuk kasih sayang, bentuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, non muslim ataupun muslim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada muslim saja. Itu termanifestasikan di dalam kehidupan akhirat. Jadi di kehidupan akhirat itu Allah berikan kasih sayang hanya kepada orang muslim saja. Jadi ada dua ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebut dua kali. Jadi menurut saya itu sebuah penekanan bahwa Allah itu memiliki dua sifat itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman sendiri artinya Allah Maha Penyayang. Yang di sini dikhususkan kepada seluruh makhluk Allah, baik non muslim maupun muslim, begitu ya Ustadz? Betul. Nah, di sifat Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim ini dikhususkan kepada umat muslim saja. Maksudnya dikhususkan kepada umat muslim ini akan diberi apa oleh Allah? Ya, seperti yang dijanjikan oleh Allah bahwa di dunia ini Allah berikan jalan. Ini adalah jalan kebaikan, atau nanti kita akan sebutkan dengan Shirathul Mustaqim. Kemudian ini jalan yang non kebaikan, atau yang disebut dengan as-subul atau khutuwati syaitan dan seterusnya. Nah, kedua jalan ini merupakan pilihan. Dan di dalam memilih, Islam tidak tidak memaksa, la ikraha fiddin. Tinggal Anda pilih dua jalan yang Anda inginkan. Jalan kebaikan yaitu agama Islam kalau dalam konteks ajaran Islam. Kemudian jalan non-Islam. Nah, ketika kita memilih jalan Islam dengan pertama kali kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita akan ditempa, akan terkenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani. Ya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, haji dan seterusnya. Ini adalah konsekuensi dari pilihan kita menjadi seorang muslim. Nah, yang kedua, ada yang memilih jalan bukan Islam seperti itu. Ada banyak jalan di situ. Dalam Al-Quran disebutkan dengan kata subul, artinya jalan-jalan. Ada banyak jalan-jalan. Nah, ketika ada yang memilih konsekuensi yang kedua ini, maka nanti Allah akan berikan ganjaran ataupun balasan berupa, mohon maaf ini sekali lagi kita berbicara dari kacamata Islam ya, berupa neraka. Jadi orang-orang kafir itu akan Allah berikan neraka, sedangkan orang yang muslim Allah berikan surga. Nah, ini terjadi konteksnya adalah di akhirat nanti. Nah, ini pemahaman kita tentang Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu adalah Allah berikan orang muslim itu surga, sedangkan orang kafir itu neraka. Jadi terkhusus hanya kepada orang muslim saja. Baik Ustadz. Jadi Ar-Rahim itu adalah nikmat Allah yang akan diberikan di akhirat nanti. Ya, betul. Apakah hidayah itu juga termasuk nikmat Allah? Jelas, hidayah itu merupakan nikmat yang terbesar. Jadi kalau kita hidup saat ini, nikmat terbesar kita itu adalah berupa hidayah. Apa maksudnya hidayah? Yaitu kita mengetahui bahwa jalan yang Allah ridhoi itu adalah jalan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Itu nanti kita akan jelaskan di dalam Shirathul Mustaqim. Selanjutnya kandungan di dalam surah Al-Fatihah ini kita lanjut kepada ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji. Al di sini artinya listighraqil jins, artinya segala puji. Segala puji itu hanya milik Allah semata. Allah ini eksistensinya apa? Ataupun Allah ini sebagai apa?
Rabbil alamin. Yang pertama adalah sebagai Tuhan semesta alam. Artinya apabila Allah menisbahkan diri sebagai Tuhan, artinya bahwa selain Allah itu berada di bawahnya. Ya, manusia berada di bawahnya. Juga malaikat, juga jin, kemudian juga alam semesta ini, bumi, bintang, semuanya berada di bawah naungan Allah. Itu makna dari alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah semata. Yang kedua adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu yang kita jelaskan tadi. Penegasan disebutkan 2 kali, itu menunjukkan pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang ketiga adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin sebagai pemilik, Allah itu sebagai pemilik di hari kiamat. Di hari kiamat seperti yang digambarkan di dalam ayat yang lain, bahwa nanti semua orang itu akan ketakutan di hari kiamat itu dan akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan nabi-nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya itu memikirkan dirinya sendiri. Apalagi kita gitu kan, yang bukan apa-apa gitu. Semuanya memikirkan dirinya sendiri di hari kiamat. Saking apa? Saking takutnya mereka dengan apa yang dilihat di hari kiamat nanti. Nah, Allah ini merupakan raja di raja yang akan menguasai hari kiamat nanti. Itu makna dari Malik Yaumiddin. Selanjutnya ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita tahu bahwa eksistensi Allah itu sebagai Tuhan, sebagai raja di raja, maka kita yang lemah ini, makhluk yang lemah ini, kemudian mengatakan dengan suara yang lirih, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah, Iyyaka na'budu, kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita meminta pertolongan. Artinya kita sebagai manusia kemudian mendeklarasikan diri bahwa penyembahan ataupun ibadah itu khusus hanya kepada Allah saja. Dan juga ketika kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan ini hanya ditujukan kepada Allah semata. Jika ada orang Islam kemudian dia itu menyembah kepada selain Allah, maka dia telah menafikan ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk ayat terakhir Ustaz, ada ayat terakhir ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini juga termasuk salah satu nikmat Allah tadi di akhirat. Jadi ihdinas siratal mustaqim kandungannya seperti apa? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mendeklarasikan diri bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, maka kita meminta kepada Allah. Ihdi artinya fi'il doa. Ihdi, ya Allah berikanlah saya hidayah. Nah ini kita katakan tadi itu hidayah. Hidayah di sini bukan berarti bahwa kita masuk Islam kemudian itulah hidayah, tidak. Hidayah itu lebih luas lagi. Kita menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah hidayah. Sekarang kita ini alhamdulillah sudah bisa berpuasa, itu adalah hidayah. Tetapi ketika kita mampu meningkatkan ibadah kita dalam puasa ini, yang awalnya kita membaca Al-Quran itu hanya 1 juz, kemudian karena mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian menambah bertingkat menjadi 2 juz, itu juga hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah. Berupa apa? Siratal mustaqim, yaitu berupa jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dijelaskan di ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada orang-orang kita atau orang-orang sebelum kita. An'amta alaihim. Siapakah itu? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah jalannya para nabi. Jadi semua nabi itu pasti memilih jalan yang diridhoi Allah. Kemudian juga siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang soleh, solihin. Ini adalah jalan yang Allah ridhoi. Apa singkatnya yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini? Siratal mustaqim adalah jalan yang Allah kehendaki.
Apa itu? Yaitu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari jalan selain jalan Islam, maka dia tidak akan diterima. Selanjutnya yang paling akhir sekali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim itu maksudnya adalah orang-orang yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Profesor As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, di dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam, Rawi'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Menariknya, itu ada ulama namanya Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab tafsir yang disebut dengan Mafatihul Ghaib, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim itu adalah orang-orang kafir. Semuanya orang-orang kafir yang non muslim itu masuk dalam kategori maghdubi alaihim. Ad-dallin menurut Fakhruddin Ar-Razi itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang munafik. Nah, tafsiran dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menyalahi apa yang sudah dipercayai oleh jumhur, oleh mayoritas. Kalau mayoritas tadi menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan maghdub itu adalah orang Yahudi, dhalin itu adalah orang Nasrani. Nah, berbeda dengan Fakhruddin Ar-Razi ini, beliau memilih bahwa yang dimaksud dengan maghdub itu adalah orang kafir, ad-dhalin adalah orang munafik. Nah, beliau mempunyai dalil tentang pendapat beliau itu. Baik, cukup sekian segmen kita hari ini. Segmen pertama kita banyak sekali pembahasan yang dibahas di pokok-pokok kandungan Al-Fatihah. Bahkan di ayat pertama saja Bismillahirrahmanirrahim itu sudah banyak sekali kandungan-kandungannya. Di segmen kedua nanti kita juga akan membahas implementasi Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, selain membahas lanjutan kandungan ini tentunya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan,
mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reni Nur Hidayati, tentunya di Kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV. Tadi kita sudah sempat membahas tentang pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah. Sudah banyak dijelaskan tentang pokok-pokoknya dari ayat per ayat. Jadi sekarang saya akan menanyakan lagi. Tadi sudah dijelaskan di ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di ayat itu ada sedikit ganjalan dari saya, tentunya di pendapat-pendapat ulama tentang maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di pendapat pertama tentang al-maghdub itu Nasrani dan al-maghdub itu orang-orang Yahudi dan waladdallin itu orang Nasrani. Dan sebaliknya di pendapat yang kedua al-maghdub itu orang-orang kafir umum dan al-dhalin itu orang-orang yang munafik. Begitu ya Ustadz? Iya. Saya jelaskan kembali bahwa setidaknya jumhur atau mayoritas ulama ketika menafsirkan maghdubi alaihim itu ada orang Yahudi, mereka mendasarkan pendapat mereka itu kepada satu hadis. Begitupun juga dengan ad-dhalin. Mereka berpendapat bahwa itu adalah orang Nasrani juga berdasarkan hadis. Nah, yang nyeleneh itu adalah ada kemudian pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan maghdub itu adalah orang kafir. Orang kafir ini umum berarti. Jadi situ masuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala dan begitu seterusnya, Buddha, Hindu dan seterusnya. Ad-dhalin itu adalah orang munafik. Nah, penjelasannya seperti ini bahwa Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat demikian karena mendasarkan kepada hubungan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Jadi ada istilahnya itu hubungan antara satu surah dengan surah yang setelahnya. Surah ini dengan surah ini ada hubungannya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah yang merupakan surah setelah dari Al-Fatihah, itu Allah jelaskan 3 golongan. Golongan pertama itu adalah golongan orang-orang yang disebut dengan orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dijelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Setelahnya Allah sebutkan golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mau kamu takut-takuti ataupun tidak, maka bagi mereka itu sama, mereka tidak akan beriman. Dan yang ketiga itu adalah golongan orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu, dan sampai seterusnya. Nah, dari itu mendasar dari munasabah bainas surataini, munasabah hubungan antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, maka muncullah pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kelebihan dari pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi ini lebih meliputi, lebih umum. Sehingga siapa yang disebut dengan maghdub, siapa yang disebut dengan ad-dhalin, siapa yang disebut dengan an'amta 'alaihim, ini lebih mewakili, lebih masuk kepada semuanya. Oh, begitu jadi Ustaz. Baik, jadi dapat saya ambil kesimpulan dari pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah ini bahwa dari ayat pertama sampai ayat Malik Yaumiddin itu salah satu bentuk keimanan, begitu ya Ustaz? Ya, betul. Dan selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu salah satu bentuk takwa, bentuk penyerahan diri, begitu Ustaz? Ya, bisa, betul. Jadi benar kalau dikatakan kalau Al-Fatihah ini salah satu bentuk intisari Al-Quran, karena memang Al-Quran juga berisi tentang itu semua, Ustaz. Ya.
Untuk selanjutnya Ustadz, bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita mengetahui makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, maka kita mencoba membawa pemahaman dari makna yang kita peroleh itu kepada kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari Al-Fatihah, dari basmalah. Dari basmalah ini seperti yang kita katakan tadi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Maka kita senantiasa mengucapkan basmalah di dalam kegiatan-kegiatan positif kita. Mau makan, kita ucapkan basmalah. Mau nikah, mau ijab qabul itu ucapkan basmalah dulu. Supaya kenapa? Supaya ada barokah di situ. Kemudian yang kedua, kita mengimplementasikan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika segala pujian itu adalah milik Allah, maka kita memahaminya berarti manusia itu tidak punya pujian. Jadi ketika saya memuji seseorang karena kecantikannya, ketika saya memuji seseorang karena kekayaannya, karena kedermawanannya dan begitu seterusnya, hakikatnya pujian itu tujuannya adalah kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kegantengan, yang memberikan harta, yang memberikan segalanya, yang membuat orang itu akhirnya dipuji itu adalah Allah. Saya memuji, satu misal, saya memuji kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng. Sampai-sampai emak-emak ketika melihat Nabi Yusuf itu, mereka memotong tangan mereka, waqatta'na aydiyahunna. Mereka memotong-motong tangan mereka tanpa sadar. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ketika mereka memuji Nabi Yusuf, wah, kalau ganteng seperti ini bukan manusia, ini adalah malaikat. In hadza illa malakun karim. Sejatinya pujian yang dilayangkan kepada Nabi Yusuf ini sejatinya adalah pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan kegantengan kepada Nabi Yusuf. Andai saja Allah tidak memberikan kegantengan kepada Nabi Yusuf, kira-kira Nabi Yusuf dapat pujian atau tidak? Tidak. Nah, kalau kita paham itu, berarti tidak akan ada orang yang sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu menganggap bahwa kelebihan yang dia punya itu adalah miliknya sendiri. Qarun satu misal, dia ketika dipuji, dia kaya sekali. Innahu ladzu hadzin azim. Qarun ini mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Akhirnya Qarun kan semakin besar kepalanya gitu kan, dibilang kaya banget gitu kan. Akhirnya kemudian dia sombong dan menganggap bahwa apa yang dia upayakan, harta yang dia dapatkan itu adalah berdasarkan jerih payah dia sendiri, bukan pemberian dari Allah. Akhirnya dia sombong. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan makna alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bagi orang yang paham bahwa pujian itu milik Allah, dia tidak akan sombong. Saya mendapatkan ini karena Allah memberikan. Andai saja Allah mencabut, ya tentu pujian itu tidak akan datang. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan ayat-ayat setelahnya? Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memberikan kasih sayang bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi juga kepada non-muslim. Ini mengimplementasikan kepada kita bahwa di dalam memberikan kasih sayang di dunia ini, jangan pilih kasih. Jangankan ini karena dia kaya, dia itu populer, akhirnya kemudian kita dekati dia, kita sayang-sayang dia. Kemudian karena teman kita ini kebetulan saat itu tidak punya apa-apa, miskin atau misal, kemudian kita jauhi, tidak seperti itu. Kita belajar dari Allah, dari sifat Ar-Rahman-nya Allah itu bahwa kita tidak pilih kasih. Kita saling sayang kepada semuanya atas dasar bahwa semuanya adalah sama-sama manusia. Seperti itu. Baik. Jadi cara-cara mudah untuk Jadi cara mudah untuk mengimplementasikan surat Al-Fatihah ini adalah pertama dengan cara membaca bismillah untuk melakukan segala sesuatu agar kita mendapat berkahnya begitu. Dan yang selanjutnya agar kita tidak sombong, tidak merasa bahwa kita ini memiliki semuanya, tidak insecure dan selalu bersyukur, itu dengan mengimplementasikan
ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah salah satu bentuk agar kita tidak pilih kasih, agar kita selalu mau berteman dengan siapa saja, begitu ya Ustadz. Nah, untuk ayat-ayat selanjutnya nih Ustadz, bagaimana? Maliki yaumiddin, menegaskan bahwa Allah ini adalah raja di raja nanti di hari kiamat. Artinya bahwa di hari kiamat tidak ada orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Semuanya sama dan semuanya akan menghadapi sesuatu yang sama juga. Akan menghadapi hisab, akan menghadapi sirat. Sirat itu artinya jalan, satu jalan yang membentang di atas neraka, dan semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lain. Yang membedakannya hanyalah takwa. Jadi mau kita itu lahir di mana, lahir sebagai orang Indonesia yang berkulit sawo matang, kemudian ada lagi orang yang berkulit putih, berkulit hitam dan seterusnya, nanti di hari kiamat semuanya sama. Jadi miniatur hari kiamat itu seperti padang mahsyar. Padang mahsyar yang ada kalau kita haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Semuanya berdiri dan berada dalam satu padang yang disebut dengan Arafah. Itu adalah miniatur atau gambaran yang ada di dalam ini nanti. Semuanya sama, baik itu yang Eropa, yang Afrika, semuanya sama, tidak dibedakan. Yang membedakan itu adalah hanya takwa saja. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengharuskan kita bahwa di dalam beribadah, di dalam beragama, kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah. Harus menjadikan Allah itu satu-satunya, tidak boleh diduakan. Mengapa iyyaka itu didahulukan daripada kata setelahnya? Kan bisa kita katakan na'buduka. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya menyembahmu. Sama dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Ini ada perbedaan. Kalau pertama saya mengatakan hanya kepadamu saya menyembah, artinya tidak ada peluang sedikit pun kepada selain Allah untuk kemudian berada di posisi Allah, tidak ada. Tapi kalau saya mengatakan saya menyembahmu, ini ada peluang bagi yang lainnya untuk masuk. Kayak gini satu misal. Ketika saya berkata kepada istri saya, hanya engkau yang saya cintai. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi yang saya cintai, cuman kamu saja gitu. Tapi kalau saya mengatakan saya mencintaimu, ini masih koma, ini bisa jadi nanti mencintai yang lainnya gitu kan. Nah, jadi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita implementasikan dalam kehidupan kita bahwa di dalam menyembah kita hanya satu-satunya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah bentuk permintaan kita. Kita meminta kepada Allah setiap hari, bahkan 17 kali. 17 kali kita minta kepada Allah supaya kita diberikan hidayah. Hidayah sekali lagi adalah jalan yang membuat kita menjadi lebih baik. Jadi hidayah itu tidak melulu tentang dari buruk menjadi baik, tidak. Dari baik ke lebih baik itu adalah hidayah. Jadi kita senantiasa setiap hari minta kepada Allah supaya mendapatkan hidayah itu, untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Jadi dalam setiap hari kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan pribadi yang lebih baik lagi. Karena sekali lagi, jika orang menganggap bahwa dirinya sudah baik saat itu, maka ketahuilah itu adalah sebenarnya kemunduran. Seperti itu. Baik Ustaz, wah saya tertarik nih. Kalau misalnya saya hanya menyembah kepada Allah. Jadi ada kalimat hanya yang membedakan dari saya menyembah Allah. Karena di situ ada celah ya Ustaz. Iya betul. Nah, selanjutnya ayat selanjutnya bagaimana Ustaz? Kemudian kita meminta kepada Allah supaya diberikan jalan, yaitu jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah telah berikan kepada orang-orang terdahulu berupa para nabi, syuhada, sholihin dan anbiya dan begitu seterusnya. Jalan apakah itu? Kalau kita lihat dalam ayat ini, itu redaksinya menggunakan redaksi singular atau mufrad dalam bahasa santrinya itu ya. Satu, sirat artinya satu jalan.
sirat. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, ketika Allah ingin menggambarkan jalan ataupun agama, pasti menggunakan mufrad juga. Contohnya, innad dina. Kata din itu mufrad. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. Namun sebaliknya, ketika Allah ingin menggambarkan jalan yang tidak diridhoi, maka Allah pilih bentuk jamak. Bentuk jamak. Contohnya dalam ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Ini bentuknya mufrad, fattabi'uhu. Kemudian ayat selanjutnya wala tattabi'us subula. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. Maksudnya jalan di sini ada banyak, jalan yang membengkongkan kita dari jalan yang benar. Dulu Rasulullah pernah menggambarkan satu garis lurus, kemudian di samping-sampingnya ada garis-garis yang bengkok. Itulah Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bagaimana jalan yang Allah pilihkan. Ada jalan yang lurus, ada jalan bengkong-bengkong yang banyak itu. Maka kita dalam kehidupan ini jangan sampai salah pilih jalan. Jadi begitu. Jadi ada kata mufrad di situ yang menegaskan bahwa hanya satu jalan. Satu jalan saja. Hanya satu jalan. Baik Ustaz. Ayat terakhir Ustaz, bagaimana Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu hanya penegasan saja. Ya, penegasan bahwa jalan yang tidak Allah ridhoi itu adalah jalannya orang yang maghdubi alaihim, yaitu jalan yang Allah murkai. Kemudian jalan yang kedua adalah ad-dallin, jalannya orang yang tersesat. Nah, seperti itu. Itu adalah penegasan dari makna jalan itu tadi. Jadi kalau kita gambarkan ada dua jalan. Jalan lurus, kemudian jalan yang bengkong-bengkong. Jalan yang bengkong-bengkong ini banyak. Seperti itu. Jadi ayat 6 dan ayat 7 ini saling berhubungan begitu Ustaz. Dan ayat 6 dan 7 ini adalah salah satu tujuan kita di dalam kehidupan ini ya Ustaz, ya, agar kita selalu mencari atau menuju jalan yang lurus. Betul. Baik Ustaz, bagaimana cara kita untuk terus bisa mengimplementasikan Al-Fatihah ini, karena kadang kita juga sulit untuk mengimplementasikan, apalagi kalau sendirian nggak ada temannya, kalau bareng-bareng gitu. Ya, maka pentingnya tema ini kita angkat adalah untuk mengetahui pertama kandungan arti dari Al-Fatihah. Diharapkan dari arti itu kemudian kita bisa warnai kehidupan kita dengan pengertian-pengertian yang telah kita pahami dari surah Al-Fatihah. Itu inti dari tema yang kita sampaikan saat ini. Jadi ada tujuannya. Mengapa? Karena Al-Fatihah sekali lagi adalah akrab bagi kita, paling tidak 17 kali. Namun terkadang karena saking akrabnya itu terkadang kita tidak enggak menghiraukan gitu kan. Karena saking akrabnya gitu. Seperti itu. Saking akrabnya akhirnya kita tidak hiraukan itu. Padahal kalau kita dalami makna yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini sangat dalam sekali. Apalagi kita katakan bahwa Al-Fatihah ini merupakan intisari dari Al-Qur'an. Jadi kita mau baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas ini akan butuh waktu, durasi yang sangat panjang. Tidak usah jauh-jauh, masukkan kepada Al-Fatihah saja. Karena di situ intisari dari Al-Qur'an. Baik Ustaz. Sayang sekali pemirsa, perjumpaan kita berakhir sampai sini. Banyak sekali pelajaran dan pesan-pesan dari Ustadz yang dapat kita ambil. Terus saksikan kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV setiap hari pada bulan Ramadan. Dan jangan lupa ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan dari narasumber yang disampaikan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.